Nah, sekarang masih sama yang ingin saya teliti itu motivasi, tapi untuk para musafirnya gitu Pak yang menetap di sana. Oh, Bukan iya. Oh, bukannya di yang mana? lebih ke Yang di penjiranya. Tasik, bukan? Bukan Pak, di Kampung Adat Dukuh. Kebetulan kan Oh, hmm. pelet gitu. Dekat Oke, siap. Hmm, ya apakah bagus. tidak Itu, rendah Pak? Soalnya kan sama ya tentang motivasi keagamaan, cuman yang mungkin objek yang ditelitinya itu beda gitu, cuman beda di sana aja. Soalnya kan hmm. untuk tempat, waktunya mungkin yang beda seperti itu, Pak. Oke. Jadi sekarang ada kayak jurnal ya di international jurnal, ada jurnal religious tourism. Nah, ini juga bagus kalau masuk ke situ ya. Jadi segi-seginya bagaimana gitu kampung dukuh itu memanage apa itu para pengunjung menjadi ya menjadi entertainment tersendiri, enterprise ya. Eh, jadi termasuk tanggapan dari para pengunjungnya. Saya kira untuk yang kampung buku ini di SAS belum ada, jadi tambah yang itu religious tourism. Jadi maksudnya wisata religi, ya itu. Nah dengan itu bisa dibanding-bandingkan antara para pengunjung itu kan kayak motivasinya, kan kayak apa namanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam religi itu ya, wisata religi itu apa saran-sarannya, perbaikan dan sebagainya, supaya ya kita menyumbang juga untuk orang Garut Selatan itu kan gitu, bagaimana cara memanage sebuah apa namanya lokus tourism menjadi sebuah yang ikonik gitu. Garut Selatan kan nanti bisa tersendiri nih kan. Nah, siap-siap kebanjiran banyak turis kan. Selain yang ke pantainya Santolo kan ada yang ke itunya gitu, yang religinya gitu. Sekarang mah di Bandung yang Cimahi, sudah banyak banget itu sehingga pada nggak kerja itu orang-orang Cirende ya karena mereka itu jadi religious tourism gitu, sehari-hari itu nyiapin pelayanan aja untuk ini makanannya dan sebagainya, yang serba ini teh gini kelemburan gitu, hui dan sebagainya karena ya kebanjiran turis ya. Nah itu masuk dalam pembangunan juga ya, kita cari yang religinya gitu ya, ya bisa bagus diterusin Sebenarnya gitu. saya tuh Pak ada beberapa opsi ya untuk selanjutnya itu yang karismatik kiai gitu di zaman yang modern ini kan sudah mulai berpikir positivisme gitu ya Pak. Tidak semuanya percaya tentang karismatik kiai. Dan itu tuh hanya dimiliki tuh oleh yang ormas NU ya Pak. Tapi hanya beberapa gelintir untuk sekarang karena udah mulai positivisme gitu pikirannya. Mungkin oleh orang-orang yang berada di perkampungan. Mungkin itu. Terus ada juga sih Pak yang ingin saya teliti tapi bagus tapi lebih beresiko, yaitu ada yang sekumpulan ini Pak agama Kristen yang masuk ke pesisiran, itu ada di Cidaun gitu Pak. Masuk ke ujung dari Garut Selatan gitu. Tapi eh, kata yang tadi ya yang profesor lebih baik itu yang mudah gitu, deket juga, terus beresiko juga gitu Pak, kan itu masuknya itu ke pesisiran gitu. Oke, ya itu kan tadi dari pihak Anda ya umat Islam yang kedatangan orang Kristen ya kan. Sebetulnya kita juga bisa kan ada yang kayak Muhammadiyah banyak mendirikan perguruan ini sekolahnya di NTT misalkan kan. Ya bagi orang NTT itu juga suatu serangan juga kan, mereka Katolik kan. Nah, jadi sampai ya kawan-kawan yang dari SAA ya dulu tuh saya pernah menguji ya namanya Jakaria, katanya sudah jadi dosen di Universitas Muhammadiyah di Kupang gitu. Nah, itu juga mengadakan semacam Islamisasi.
Ya, jadi ini kita lihat harus objektif, dinamikanya aja kan. Bagaimana tanggapannya kan dari elit-elit masyarakat, dari masyarakatnya itu sendiri, termasuk aktivitas ya kalau Protestan mungkin zending, kalau ini misi kan kalau Katolik gitu. Jadi harus dilihat juga itunya ya. Jadi kita harus menengah tadi, agree in disagreement kan tadi kata Pak Mukyali. Dulu tuh Menteri Agama ya dari ya pemikir Jogja, dia keluaran dari McGill gitu loh, Awis. Jadi jangan kita terlibat secara itu ya emosi keagamaan ya dalam hal ini. Jadi harus tetap netral kan, imparsial gitu loh. Jadi itu pun bisa. Tapi ya lebih kalau saya sih mendukungnya religious tourism itu. Karena kemarin sudah meluluskan juga yang Kang siapa ya, Pak Iz ya, Pak Iz itu religious tourismnya di Tasik itu dari pandangan para yang mondok di situ loh, yang ngambil apa namanya, suluk disebutnya ya, orang-orang yang suluk gitu. Jadi pandangan para sulukis lah yang mondok di sana, ngaji, cari berbagai hal gitu yang bersifat spiritual, itu pandangannya beda yang hanya sebentar ya. Gitu. Jadi khas itu. Bahkan untuk orang barat sendiri teorinya rada kurang sehingga dia memakai teori dari Imam Ghazali. Nah itu pun bisa. Kalau saya sih Awis mending amannya itu yang dukuh itu loh, kampung dukuh kayak gimana, terutama dari segi turismenya. Nanti kalau ke jurnal internasional kan bisa saya bantu kan, gitu untuk ininya apa publikasinya nanti saya Inggrisin, bahkan gitu tambahin kan. Nah gitu, Awis ya, karena sekarang lagi rame itu ya. Siap gitu dulu ya.